Ya sekarang nih Mbak Yu, Indonesia ini menjadi nomor 2 Mbak Yu. Negara nomor 2 penerima telepon spam orang tak dikenal. Nomor 2 terbanyak loh Mbak Yu. Ini di dunia nyata nih Mbak Yu. Prestasi nih Cek untuk orang Indonesia karena berani ngangkat telepon orang yang tak dikenal. Tahniah negara Indonesia, kurang dapat prestasi yang terbaru. Mobil nasional Indonesia Mbak Yu. Malaysia dah buat dulu dah Cek, Proton tuh. Ya tapi kan Indonesia ini nak buat juga Mbak Yu, walaupun dah terlambat. Jauh sebelum pindat-pindat nih, Indonesia dah bikin mobil nasional tuh SMK. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Negara Indonesia menjadi negara kedua dengan penerima telepon spam terbanyak di dunia Mbak Yu. Telepon dari orang yang tak dikenal. Iya Mbak Yu. Jadi negara Indonesia ini yang kedua. Jadi walaupun dia ini tahu ini nih spam call dari nomor yang tak dikenal, dia tetap jawab. Bagus lah Cek, itu berarti prestasi untuk Indonesia. Kalau negara Malaysia nomor berapa pula? Buat warga negara Malaysia, korang nih termasuk penerima telepon spam yang nomor tak dikenal terbanyak nggak juga? Sekarang nih kan Cek, orang yang belanja online nih kan banyak. Terus ada kurir kan. Tak mungkin pula lah kita nih akan save atau simpan nomor kurir tuh. Nak berapa banyak kalau kita nak simpan? Jadi mau tak mau harus diangkat. Ya sekarang nih Mbak Yu, Indonesia ini menjadi nomor 2 Mbak Yu. Negara nomor 2 penerima telepon spam orang tak dikenal. Nomor 2 terbanyak loh Mbak Yu. Ini di dunia nyata nih Mbak Yu. Prestasi nih Cek untuk orang Indonesia karena berani ngangkat telepon orang yang tak dikenal. Tahniah negara Indonesia, kurang dapat prestasi yang terbaru. Tapi kau tahu tak Cek, di Indonesia nih ada 122 juta unit sepeda motor ke Indonesia. Terbanyak nomor 2 ke dunia. Terus kalau misalnya dah nomor 2 nih Mbak Yu, berarti yang nomor 1 dia nih siapa sebenarnya? Tentulah, kalau ada Indonesia nomor 2, nomor satunya pasti India. Perindavan, aca-aca nehi-nehi. Orang Indonesia nih Mbak Yu tak suka disama-samakan dengan negara India. Kok tak suka disama-samakan sama India? Sedangkan orang Indonesia ini paling banyak nonton film India. Coba kau tengok mata uang Indonesia, apa namanya? Mata uang Indonesia tuh rupiah Mbak Yu. Mata uang India rupiah. Mirip kan? Oh iya rupiah rupiah. Coba engkau tengok kebudayaan Indonesia sama kebudayaan India. Kalau udah dengar lagu yang ada begendang-gendang, pasti berjoget. Oh, lagu dangdut Mbak Yu Pasti joget. Coba lagu India diputar di Indonesia. Joget tak orang Indonesia? Joget. Tapi di India tuh tak ada sound horeg Mbak Yu. Di Indonesia ada sound horeg. Siapa yang cakap tak ada, Ceng? Kau aja yang tak pernah pergi ke India. Tapi masuk akal sih Mbak Yu, kalau motor terbanyak tuh di India, terus yang nomor 2-nya Indonesia. Aku percaya Mbak Yu. Padahal ya Ceng, penduduk di India sama di Cina tuh kan berbanding sama 2 miliar penduduknya. Tapi kenapa Cina ini bukan pemilik sepeda motor terbanyak di dunia juga macam India? Jadi dia nomor 2 kan, 3 kan? Sekarang konsumtifnya orang Indonesia tuh paling banyak pakai motor, Ceng. Sementara Cina udah mampu untuk produksi motor. Sekarang Mbak Yu, PT Pindad nih dengan perusahaan Korea itu nak bekerja sama untuk membuat mobil nasional loh Mbak Yu. Mobil nasional Korea apa mobil nasional Indonesia? Mobil nasional Indonesia Mbak Yu. Malaysia dah buat dulu dah Cek, Proton tuh. Ya tapi kan Indonesia ini nak buat juga Mbak Yu, walaupun dah terlambat. Jauh sebelum pindat-pindat nih, Indonesia dah bikin mobil nasional tuh SMK. Tapi setidaknya Mbak Yu, kita sebagai warga Indonesia, kita itu harus mensupport Mbak Yu. Kalau Pindad nih nak buat mobil nasional. Sekarang bukan masalah support tak support Cek. Orang Indonesia nih pendapatannya pun tak cukup. Jangankan nak beli mobil, nak makan aja duitnya tak cukup. Beda sama Malaysia Cek, pendapatan mereka tuh banyak. Nak beli mobil nasional, nak beli mobil internasional ke duit dia banyak. Kau ini betul-betul tak support mobil nasional Indonesia ya Mbak Yu? Sekarang mobilnya nih dah ada apa belum? Iya baru nak dibuat, kau support aja lah. Sekarang Malaysia lebih dulu Cek. Bahkan Malaysia nih dah bikin mobil listrik lagi. Berarti kau nih sekarang orang yang berani menerima telepon spammer atau tidak nih Mbak Yu? Kau tengoklah di komentar tuh Fufafa cakap apa. Jadi kau nih orang yang setuju atau tak setuju nih Mbak Yu mobil nasional Indonesia nih nak dibuat? Kau tengoklah komentar Fufafa di dunia nyata tuh. Please mereknya jangan Pindad juga, bikin merek baru aja nggak apa-apa, tapi under PT Pindad nggak apa-apa. Iyalah, jangan namanya Pindad, nanti dikiranya mobil India. Baguslah daripada Cina malah banyak rusak nanti kata Dondi. Tapi sekarang nih kerjasamanya sama Korea. Mereknya KGM, Kaisang Gibran Mulyono, kata Gugi Maulana. Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Harusnya ini sudah dilakukan 25 tahun yang lalu selepas krisis, kata Koko Wing. Tak apa-apa lah terlambat. Setidaknya kan Indonesia ini kan dah buat. Pindad nanti jadi BUMN tak, kata Thomas Rahmat. Kayaknya sih gabung di BUMN sama Danantara. Ormas-ormas bakal berani malah Pindad nggak, kata Final Foto.
Kalau Pindad sih aku rasa Hercules pun nggak berani sih. SMK aja udah terjual berjuta-juta loh, kata Fakim Furniture. Terjual di dunia nyata atau di dunia maya? Bosen lah dengernya mobil nasional. Bisa nggak sih nasionalnya ilangin aja, tinggal luncurin aja mobilnya, kata Bangus Indram. Iya, gembar-gembar Indonesia nih sangat menggelitik. Nanti tiba-tiba nggak ada mobilnya di dunia nyata. Wah, saingan SMK nih, kata Raj. Oh, tak bisa. SMK udah laku ratusan juta. Dari dulu memang Korea yang selalu murah hati transfer teknologi, kata Steve Harrison. Korea tuh juga mendukung Fufu Wafa di dunia nyata. Alah, kayak sanggup bayar aja, kata Azani. Kalau kredit boleh lah. Jangan ekspektasi tinggi dulu ya teman-teman. Seperti yang sudah-sudah, membuat itu lebih mudah daripada menjual plus untung, kata Louis Jo. Iya, kalau kita mau buat manufacturing tuh modalnya sangat besar. Sedangkan kalau Cina nak buat manufacturing tuh dia udah ngerti efisiensinya. SMK gimana ya, kata Jackie Andri. Dijawab sama Terry Raihan, udah pada lulus, sekarang malah pada nganggur. Itu anak SMK, bukan mobil SMK. Gitu aja kok tanya saya sih. All the best, dah buat perusahaan nasional walaupun gandeng perusahaan luar, kata Lionel. Iya, kalau Indonesia nih belum mampu lah produksi-produksi kayak gitu. Sedangkan BBM aja masih impor dari Singapura. Kalau tak percaya, tanyalah Fufu Wafa di dunia nyata. Semoga terjangkau buat kelas UMR, kata Iros Gerang. Oh, tak bisa. Mobil tuh tetap harus mahal harganya. Kalau mobil harganya murah, curiga kualitasnya macam mana. Timor dan Bimantara jilid 2, kata DITR Gram. Yang sudah tuh sudah. Kita harus berani menatap masa depan. Jujur kalau perusahaan negara gue mah ragu, kalau Pindad swasta baru udah gue percaya. Ini bakal berjalan dengan selayaknya perusahaan profesional, dan peran pemerintah itu hanya mensupport atau memiliki sebagian saham. Ingat, Toyota, Hyundai, Honda, VW, Finvest, Proton, Pro2, BYD itu perusahaan swasta yang disupport pemerintah, bukan perusahaan pemerintah, kata Hamdan Gunadi. Tapi kan ini Indonesia. Indonesia nih harus menguasai perusahaan tersebut. PLN negara punya, Pertamina negara punya, pembuat pupuk negara punya. Dari dulu Korea yang selalu merhati transfer teknologi, dijawab sama Alfian. Selain itu berjasa juga di sepak bola, tapi dicampakkan. Aduh, macam mana ya? Tapi dengar-dengar katanya timnas Indonesia mau disupport sama Petronas Malaysia. Episode sadurunge. Tapi anggaran partai politik tuh sekarang dari mana, Ce? Ya tapi sekarang kalau aku tengok lah, itu biasanya itu dari individu-individu yang berpolitiknya, Mbak Yu. Bukannya dari proyek-proyek ya, Ce? Nah, kalau itu kita nggak bisa cakap di sini, Mbak Yu, karena yang kau paham sendiri lah, Mbak Yu. Cakap aja lah, karena aku mau tahu biaya partai politik di Indonesia ini macam mana. Kayak mereka mencalonkan anggota DPRD tuh, biayanya dari mana? Kalau itu biasanya itu dari dana pribadi, Mbak Yu. Jadi tak ada ketentuan lah biayanya berapa dan biayanya dari mana. Nah, misalnya nih, engkau nih nak mencalonkan menjadi anggota dewan, tapi dari partai mana gitu. Ya bebas engkau nak kucurkan dana berapa untuk engkau kampanye dan segala macamnya gitu. Jadi sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Tetap harus dilaporkan, Mbak Yu, habisnya berapa dan untuk apa, sekian-sekiannya tuh engkau tetap harus lapor, tapi bebas engkau. Berarti dari dana pribadi. Kalau engkau ada dana sendiri ya silakan, atau mau dari orang tua engkau ya silakan, atau modal dari investor engkau pun boleh juga, silakan. Berarti kalau mau jadi anggota DPRD tuh harus pakai investor juga, Ce? Ya sekarang engkau nak mencalonkan menjadi anggota DPR. Berarti kan engkau harus punya dana besar, tapi engkau tak punya modal. Ya engkau kan berarti harus punya investor nih. Oke lah, kalau aku menang anggota DPR atau kepala daerah, investor kan akan dapat keuntungan selama aku menjabat. Kalau aku tak menang, investor dapat keuntungannya dari mana, Ce?